abangnya sibuk dengan anunya ini, rokoknya ini. Ngerokok ini bang ya, udah lama merokok bang? Udah lama dah. Dari bayi. Dari bayi katanya, nggak berhenti bang? Nggak bisa pak, nggak mau bang, nggak mau berhenti bang? Nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Sahabat Ilosila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan apa bos? Lama gak jumpa ini sama orangnya ini. Oh, tetap ini maklor ini. Tetap ini dulu ini guys. Maklornya ini udah pakai citakan ini si 9 ini. Mana ya? Iya. Iya. Oh, udah nyala ini kompornya ini. Kata saya masih dingin. Nggak ada anak-anak ini, masih pagi ini, kosong anak-anak ini, masih nunggu. Tapi ini kompornya sudah dinyalakan ini untuk persiapan nih bang ya. Iya. Nanti kalau sudah banyak anak-anak baru ya. Pakai apaan ini? Tetap ya makaroni sama anu ya, telur. Iya, tetap. Tetap ya. Ini pakai telur kocok ini. Kocok. Berapa kilo itu? Ya. 1 kilo itu, telur 1 kilo. Ini ada yang datang ini yang jualan. Ini maklornya anunya. Tuh masih penuh ini. Masih penuh ini guys. Masih full. Ini makroninya full ini. Ini telurnya ini. Masih nunggu anak-anak ini guys. Nah ini guys. Nah ini gak ada yang laku macam ini guys. Masih pagi nih guys. Ini maklor ini. Enak ini guys. Nana ada apa? Ada kayak barang ya? Lagi barang bulan ya? Barang. Kapan yang kuatkan nanti? Baru goreng ini. Kembaliannya. Dapat panglaris. Masih pagi nih. Beli 2.000. Ini enak ngutek-ngutek ini. Harga murah. Masih goreng-goreng ini orangnya ini. Kalau di Jawa Tengah gimana jualan ini? Ramai sana ya? Ramai ya. Di Jawa Tengah mana itu? Yang diikuti kamu itu? Tegal. Ya Daerah Tegal. Tegal. Ikut siapa sana? Ikut tangga. Mau tangga sana ya. Daerah Tegal, Jawa Tengah. Setahun ada di sana ya? Iya. Udah pengalaman, punya apa itu, dapat ilmunya. Apa namanya nih?
Maklor. Maklor. Iya, udah dapat ilmunya Maklor ini, udah dapat pengalaman jualan-jualan di sana ini, di perantauan ini. Diaduk-aduk ini biar merata ini. Hanya 2.000, dua buah Maklor. Nggak mau ke sana lagi ya, Tegalnya ya. Enggak sudah. Buat apa jauh-jauh ya? Iya. Di sini sama saja nih. Kok jatuh? Walah. Dikocok-kocok jatuh. Ini nggak diangkat ini. Iya diangkat nanti. Nanti ya, kalau ada yang beli ini. Kemarin jualan kemarin. Jualan nih mas. Keliling. Keliling ya. Ini sekolahan libur keliling ini orangnya ini. Kalau hujan-hujan itu langsung anu ya. Ini anu ya, gak risiko ya, kecil ke risikonya ini kalau makroni ini ya. Iya. Enggak seberapa. Ya di gimana kan di kulkas apa lagi anu? Di kulkas bisa. Di freezer ya. Hmm. Tinggal penjualannya saja ini. Kalau telur itu gak apa-apa ini, asalkan tidak dipecah telurnya. Iya. Kalau dipecah itu berubah rasanya. Ini baru datang anak-anak ini. Nah, sekolahnya baru datang ini. Kalau di Jawa Tengah anu apa gimana penghasilan sana? Jual roti terang bulan ini. Terang bulan. Iya. Bawa berapa anu keping? 150. Lu banyak itu 150. Paling full berapa anak-anak anu teman-teman itu yang bawa itu? Bawa terang bulan. Ya 170. Enggak sampai 250 ya? Nggak sampai. Enggak sampai. Terang bulan risikonya itu berat tuh ya? Berat itu. Iya, harus orangnya itu harus apa itu? Harus telaten itu. Harus iya, enggak boleh putus asa ya karena biasanya kalau sisanya langsung dibuang itu. Ini nggak bisa dijual lagi. Iya. Keras apa berubah rasa. Pernah jualan terang bulan, Bang? Nggak pernah. Masa? Enggak pernah. Enggak pernah jual terang bulan katanya. Karena kalau roti terang bulan kan nggak habis itu langsung dibuang itu. Itu buat besok nggak enak udah keras itu. Agak basi. Kalau ini paling dimasukkan fresh ya. Kalau ada sisanya, Bang? Enggak, Bang. Enggak. Harus habis juga ya. Harus habis juga. Oh iya ini sama ini guys, sama terang bulan sama anu. Lagian kalau sisa itu rasanya agak enak ya. Beda dengan yang baru nih. Malah itu bisa merusak para pelanggannya ini. Pelanggannya malah anu itu apa balik kanan ya kalau jual barang sisa ini. Eman-eman pelanggannya ini beli 2.000 ini ya. Beli 2.000 katanya. Enak ini guys, murah. Loh kasih anu ya. Biar gimana? Belum mas. Iya. Ambilnya agar mudah gampang. Bisa apa itu gak kempet. Kerja apa dulu Bang? Setelah belum ini Bang? Bangunan. Oh, iya. Jadi Maklor ini pengalaman setelah bangunan ya. Mungkin melihat daerah sana ada yang jual Maklor ini. Terus jual di rumah ini. Enggak kemana-mana udah Bang ya. Cukup di sini saja di rumah ini. Enak jumpa dengan keluarga. Oh gitu ya. Nggak kepikiran Bang ya. Kalau merantau itu memang kalau pikiran nggak kurang itu masih kepikiran yang di belakang ini. Jago. Iya kita masak ini guys. Telurnya guys. Sip. Oh, masih dikasih anu yang balado ya. Kocok Bang. Dikocok-kocok. Mau dihancurkan ya. Iya Bang. Enak ini guys.
pakai balado ini, balado jagung manis ini. Cuman 2000 dapat 2 bulatan. Ini guys. Enak ini guys. Ditali aja, Bes. Oh gitu, diikat ya, diikat ya. Iya, diikat, Bes. Nggak pakai saus enggak ya? Enak ini guys. Ini banyak yang beli nih guys, banyak yang beli nih guys. Beli berapaan ini? Oh, beli 6.000, 3.000 nih. Ini kocokannya ini. Ini sudah lama ini ya. Berapa tahun Bang jualan ini ya? Sudah 3 tahun. 3 tahun ini. Langsung jualan ini ya, jualan maklor daerah sini. Berapa? Sudah 3 tahun ini jualan maklor ini. Ini guys sudah masak ini guys, enak ini guys. Sudah kuning-kuningan ini, coklat-coklatan ini. Malam jualan Bang ya? Malam jualan? Enggak pernah. Oh, pagi aja ini. Dari sekarang aja ini. Sampai sore ya jualannya ya? Sampai habis. Oh, sampai habis. Oh gitu ya. Oh iya. Ini kan kalau nanti ada sisanya kan nggak enak ini kalau nggak dihabiskan ini. Jualnya ini sampai habis ini. Ini kurang syuting saudara. Ya ini kok ada yang retak itu ya kitanya itu. Sudah kelamaan ini cetakannya ini. Sudah 3 tahun katanya ini. Orangnya sibuk dengan anunya ini. Rokoknya ini. Ngerokok ini Bang ya. Udah lama merokok Bang. Udah lama dah. Dari bayi. Dari bayi katanya. Enggak berhenti Bang. Enggak bisa Pak, enggak mau Bang, enggak mau berhenti Bang. Enggak bisa berhenti. Enggak bisa berhenti. Enggak kuat Bang mau anu ya Bang, mau berhenti Bang ya. Itu kebanyakan ini rata-rata ini kalau udah merokok ini mau berhenti kesulitan ini. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami rekomendasikan tentang merokok. Di video yang kemarin kita telah membahas tentang masalah ngopi. Berbicara ngopi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung pasangan serasinya, yaitu sebatang rokok yang akan kami bahas saat ini juga. Menikmati sebatang rokok yang ditemani secangkir kopi atau sambil ngobrol bersama teman atau wifi-an. Hal ini memiliki eksistensi yang sangat tinggi di kalangan masyarakat kita. Akan tetapi perihal hukum mengonsumsi rokok menjadi polemik di kalangan para ulama kita. Polemik hukum mengonsumsi rokok ini lebih masyhur dan ramai diperdebatkan oleh ulama dari 4 mazhab daripada mengonsumsi kopi yang sudah kita bahas di konten video channel YouTube Kuliner Al-Wasilah yang kemarin. Karena jumhur ulama mengonsumsi kopi adalah halal, sedangkan hukum mengonsumsi rokok memiliki 2 pendapat. Pendapat pertama adalah halal dengan dasar yang mereka ajukan. Ada pula pendapat yang mengharamkan rokok dengan semua alasan kemudaratan dan lain sebagainya. Dalam Hasyiah Al-Alamah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki mengatakan, kopi dan rokok tidak haram sejauh tidak mendatangkan hal yang diharamkan seperti konsumsi berlebihan atau menghilangkan kerja akal. Suatu misal, jika seseorang terbiasa mengonsumsi keduanya dan bahkan menjadi obat baginya, maka boleh.
itu sesuai kebutuhan. Namun jika semua itu membahayakan fisik atau berlebihan dalam mengonsumsi maka haram. Sedangkan bila kopi dan rokok menyibukkan dirinya sehingga lalai dari ibadah sunnah, maka kebanyakan hukumnya tidak lepas dari dua antara haram dan makruh. Jika kita mencari hukum mengonsumsi rokok di dalam Al-Quran, maka tidak ada ayat yang menyebutkan hukum rokok secara spesifik dan juga tidak ada pada hadis. Untuk itu yang menjadi dasar hukum kita yang tepat adalah ijma' para ulama atau keputusan para ulama sebagai sumber referensi yang berdasarkan kepada akidah-akidah fikih dan lain-lain. Bagaimana yang disebutkan dalam laman konsultasisyariah.com. Nas-nas kitabullah dan as-sunnah terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, dalil-dalil yang bersifat umum seperti dawabit atau ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mencakup banyak rincian hingga hari kiamat. Kedua, dalil-dalil yang diarahkan kepada sesuatu tertentu dan disebutkan secara langsung. Sedangkan dalil hadis yang menyatakan secara umum atau larangan merokok walaupun tidak dengan lafaz rokok. Di antaranya adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak boleh atau menimbulkan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan atau orang lain. Hadis Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam nomor 2340. Hadis ini termasuk dalil hadis jenis yang pertama karena bersifat umum yang termasuk mencakup rokok dan segala hal yang bisa menimbulkan bahaya. Begitu juga karena di zaman Nabi SAW belum ada penemunya atau pembuat rokok dan mengkonsumsinya yang berbahan dari tembakau, yang mana tembakau tersebut adalah tanaman yang berasal dari daerah Morocco di negara Meksiko atau Amerika Utara. Sedangkan dalil Al-Quran jenis yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Karena hal tersebut bersifat umum yang mencakup rokok dan segala hal yang bisa menimbulkan mudarat walaupun tidak dengan lafaz rokok. Sedangkan yang mengada-ada dalam agama adalah ditolak atau kesesatan, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ada dalam perkara atau agama kita ini hal baru yang tidak ada di dalamnya, maka ia tertolak. Muttafaqun alaih. Juga dalam riwayat Muslim, siapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis sahih. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari 2697. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, para sahabat, niscaya akan kami biarkan ia berdosa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan akan kami masukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Berikut pendapatnya sebagian ulama yang mengharamkan rokok. Ialah beliau berdasarkan 4 perspektif. Pertama, rokok dapat membahayakan kesehatan dan setiap sesuatu yang membahayakan kesehatan hukumnya haram dikonsumsi. Kedua, rokok dikiaskan dengan candu yang termasuk barang memabukkan atau melemahkan badan, haram dikonsumsi. Ketiga, bau rokok sangat tidak disenangi sehingga dapat menyakiti hati orang yang tidak merokok. Keempat, merokok dipandang sebagai suatu pemborosan dan cerminan sifat berlebih-lebihan. Di antara ulama tersebut yaitu Syekh Syihab Al-Qulyubi dalam karyanya Al-Jalal Al-Mahalli yang mengomentari kitab Al-Minhajnya Imam An-Nawawi. Juga ulama lain yang mengharamkan rokok diantaranya Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki atas kitabnya Al-Manhaj Al-Muhaqqiq Al-Mujahidimi dalam kitabnya Al-Iqna fi Syarah Matnu Abi Suja, Syekh Hasan As-Sarambila dari mazhab Hanafi dengan syair berjudul Al-Wahbaniyah, Imam At-Tarabisi dengan risalah Tubsirah Al-Ikhwan, ulama Syafi'iyah seperti Ibnu A'lam dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Syekh Abdul Rahim Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok. Qulyubi atau ulama madhab Syafi'i wafat 1069 Hijriah. Ia berkata dalam kitab Hasyiah Qulyubi ala Syarah Al-Mahalli jilid 1 halaman 69, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Dalam kitab Hukmu Ad-Din Bilihya wa Tadkin yang disusun oleh Syekh Al-Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Hafidhullah, terbitan Al-Maktabah Al-Islamiyah, di antara alasan haramnya merokok adalah dalilnya sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh atau menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin dan merusak sistem reproduksi. Dari alasan ini sangat jelas merokok terlarang atau haram. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat pada orang lain, begitu pula membalasnya. Hadis rawi Ibnu Majah nomor 2340, Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberi mudarat pada orang lain, dan merokok termasuk dalam larangan ini. Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Juga para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter
di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Begitu juga masalah tentang jual beli rokok. Jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram juga. Sesuai dalam hadis Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah atau hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih, kata Syekh As-Su'aib Al-Arnud. Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya, yaitu tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau juga nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa. Sesuai dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Ma'idah. Sedangkan dalam kitab Hasyiah Al-Iqna disebutkan bahwa makruh memasuki masjid bagi orang yang mulutnya terdapat bau tak sedap seperti aroma bawang, jengkol dan sejenisnya. As-Syekh Al-Bujairimi menggolongkan rokok termasuk bau yang tidak sedap. Sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Ahdal, murid dari Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bar Al-Ahdal dan Syekh Ismail Al-Jain, hukum merokok di masjid adalah haram. Menurut beliau berdua, merokok di masjid termasuk perilaku yang menghina masjid. Sebagaimana penjelasannya berikut ini. Boleh menghisap rokok di masjid, namun hukumnya makruh tanjih, sebab bila diperbolehkan mengeluarkan kentut di masjid, maka merokok lebih utama untuk dibolehkan. Syekh Al-Bujairimi dalam Hasyiah Al-Iqna setelah memaparkan kemakruhan memasuki masjid bagi orang yang memiliki aroma tak sedap, beliau berkata, termasuk aroma yang dibenci adalah aroma rokok. Berikut ini ulama-ulama yang menghalalkan atau memperbolehkan rokok. Salah satunya ulama yang menyatakan tidak diharamkannya merokok adalah Imam Abdul Al-Ghani Al-Nabalisi yang bermadhab Hanafi dengan kitabnya As-Syekh Sulbain Al-Ikhwan fi Hukmi Ibadah Syarab Ad-Dukhan. Juga di dalam kitab Irsyadul Al-Ikhwan fi Bayani Ahkam Syurub Al-Qahwan wa Ad-Dukhan, kitab syarah atas syair beliau sendiri terhadap kitab Matanin atau Induk, karya Syekh Ahmad Dahlan Semarang atau Syekh Ahmad Dahlan Termas dengan nama Tadhkirah Al-Ikhwan fi Bayan Al-Qahwan wa Ad-Dukhan. Kitab ini lahir dalam rangka menjawab protes dari salah satu kiai terkait perilaku Syekh Ihsan yang memang perokok dan peminum kopi berat. Juga masih ada sejumlah ulama yang menghalalkan rokok seperti Syekh Ali Al-Ajuri dalam kitabnya Muri Al-Bayan Lihilli Ma La Yakid Al-Aq Min Al-Dukhan, Ar-Rusid dalam Hasyiah Al-Nihayah, Syekh As-Sultan, Syekh Ali As-Syalamalis. Mereka berpendapat bahwa hukum rokok itu tidak haram serta tidak najis. Dalam hukum mengonsumsi rokok itu halal, tidak membahayakan. Sedangkan menurut jumhur ulama
telah menakwilkan hukum haramnya rokok dikhususkan bagi orang yang tubuhnya atau mendapat mudarat jika merokok. Dan jumhur ini sudah sangat populer di kalangan madhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Namun ada juga sebagian ulama yang menghukumi makruh pada rokok, seperti Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah ala Syarhi Al-Ghoyah pada bagian kitab Al-Buyu, yang diperkuat oleh pendapat Imam Asy-Syarqawi dan Imam Al-Qurtubi dalam karyanya Al-Fatawi. Mereka berpendapat bahwa hukum rokok haram itu merupakan pendapat yang lemah. Begitupun pendapat yang mengatakan mubah atau boleh. Pendapat yang muktamad atau terpercaya adalah makruh. Akan tetapi terkadang hukum rokok dapat berubah menjadi wajib. Misalnya, jika seorang meninggalkan rokok maka ia akan mendapat kemudaratan. Terkadang hukum makruh itu dapat berubah menjadi haram jika orang yang mengonsumsinya dapat menambah parah penyakitnya. Atau misalkan yang perlu kita ingat, seseorang membeli rokok dengan uang yang seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarganya, dan dia tahu jika menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok akan membahayakan keuangan keluarganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Atau misalnya dapat melalaikan seseorang melakukan ibadah fardu yang lainnya. Jadi hukum haram bisa ada jika perokok membelinya dengan harta yang dibutuhkan untuk nafkah keluarga. Menurut Syekh Ihsan, posisi hukum merokok hanya ditemukan dari pendapat-pendapat atau ijtihad para ulama saja. Itu pun bersifat ikhtilaf atau terdapat perbedaan pendapat. Dalam kitab karangan beliau terdiri atas 4 bagian, yakni muqaddimah, ulama yang mengharamkan rokok, ulama yang menghalalkan rokok, dan permasalahan fikih wal rokok. Kedua, pemikiran Syekh Ihsan tentang hukum merokok dalam kitab Irsyad al-Ikhwan secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Posisi hukum merokok tidaklah tunggal. Ada yang berpendapat haram, halal, mubah, makruh, bahkan bermanfaat. Itu terjadi karena ada prakondisi dalam kasus merokok. Jika prakondisinya membuat merokok haram, maka hukumnya haram. Sebaliknya, jika prakondisinya membuat merokok halal, maka hukumnya halal. Yang ketiga, ulama yang menyatakan rokok haram menganggap bahwa 1. Rokok dapat membahayakan kesehatan. 2. Rokok dapat memabukkan dan melemahkan tubuh. 3. Bau rokok atau perokok tidak disenangi sehingga dapat menyakiti hati seseorang. 4. Merokok dianggap suatu pemborosan dan cermin sifat berlebihan. Pendapat ini menurut Syekh Ihsan dianggap lemah dan tidak dapat diterima. Sebaliknya, ulama yang menghalalkannya beralasan antara lain: 1. Membangkitkan kinerja saraf. 2. Mengurangi lemak tubuh. 3. Membunuh beberapa jenis mikroba. 4. Untuk menghilangkan serak. 5. Membangkitkan seseorang dari kelesuan.
Pendapat ini menurut Syekh Ihsan layak dijadikan pegangan oleh masyarakat. Yang keempat, bantahan-bantahan ulama pendukung merokok. Terdapat ulama-ulama yang mengharamkannya. 1. Merokok tidak sama sekali menghilangkan kesadaran. 2. Jika merokok haram karena membawa mudarat, maka keharaman disebabkan oleh kemudaratannya suatu unsur luar yang datang. 3. Merokok menjadi haram jika dapat melalaikan seorang dari, misalnya memberi nafkah terhadap orang-orang yang wajib dinafkahi, atau dapat melalaikan seseorang dari melakukan ibadah fardu lainnya. Hukum haram juga bisa ada jika perokok membeli dengan harta yang dibutuhkan untuk nafkah keluarga. Rokok haram bagi seseorang yang berbahaya apabila mengkonsumsinya, baik badan maupun bukan. Mereka menggolongkan dengan pendapat Al-Ghazali bahwa madu pun bisa haram jika dikonsumsi oleh orang yang darahnya panas. Pendapat ini didukung oleh Syekh Ihsan dalam kitab Irsyad Al-Ikhwan. Pro kontra hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum rokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang minta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status pro. Untuk itu terdapat beberapa ketentuan hukum di bawah ini. 1. Ijma ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia. 3. Sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram, atau khilaf ma baina al-makruh wal haram, atau khilaf ma baina al-makruh wal haram. 2. Beserta ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: A. Di tempat umum, B. Oleh anak-anak, C. Oleh wanita hamil. Dasar-dasar penetapan yang dipakai diantaranya: 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, benar Allah atas segala firman-Nya. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana as-syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. 3. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh membuat kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. 4. Kaidah fikih, yang menimbulkan mudarat harus dihilangkan atau dihilangkan. 5. Kaidah fikih, penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ilat. Bagi Nahdlatul Ulama, hukum merokok itu mubah bila dikonsumsi secara berlebihan menjadi makruh, bila menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan menjadi haram. Sedangkan Lajnah Daimah, sebuah lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, mengharamkan rokok, dan Kementerian Agama terus-menerus mengingatkan jamaah haji Indonesia agar tidak merokok karena di beberapa area dikenakan denda. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan Anda memahaminya. Dalam penguraian masalah ngopi dan rokok ini pun saat ini sudah berhenti merokok, dan insya Allah yang lainnya menyusul. Nabi kita SAW pernah bersabda, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Sa'id An-Nabwi mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalam. 3.000. 3.000 katanya.